nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, kita akan membahas tentang apakah telapak tangan kita itu menghadap ke kiblat ketika kita bertakbir. Mari kita lihat apa kata Sa'id bin Sam'an. Dakhala alaina Abu Hurairah masjid Bani Zuraik qala, Abu Hurairah telah masuk pada kami di dalam masjid Bani Zuraik. Ia berkata, thalathatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bihinna tarakahun nas. Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW kerjakan, tetapi orang-orang tidak mengerjakannya. Di antaranya, kana idza qama ila shalah qala hakadha wa syarabu amirin biyadihi. Adalah Nabi SAW apabila berdiri salat, ia berbuat begini. Abu Amir yang meriwayatkan hadis ini mengisyaratkan tangannya. Walam yafrij baina asabihi walam yadhummaha. Tetapi tidak ia renggangkan antara jari-jarinya dan tidak pula ia merapatkannya. Sahih riwayat Ibnu Huzaimah. Hadis yang kedua adalah dari Ibnu Umar. Beliau berkata, karena Nabi SAW idza qama ila sholati rafa'a yadayhi. Adalah Nabi SAW apabila berdiri untuk sholat, ia mengangkat kedua-dua tangannya hatta yakuna majidwi mankibaihi, sehingga kedua-duanya itu berbetulan dengan bahunya. Tsumma yukabbiru, kemudian ia bertakbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, annahu absaran Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta kanata bihyali mankibaihi, bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya sehingga kedua-duanya di hadapan bahunya. Wa hadza bi ibhamai di udhunaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan kedua-dua ibu jarinya berbetulan dengan telinganya, artinya menempel dengan telinganya berdekatan. Tsumma kabbaro, kemudian ia bertakbir. Sahih riwayat Abu Dawud. Ikhwatu iman yang berbahagia, kata yadihi atau yadaihi dalam 3 hadis tadi itu walaupun artinya tangan, tapi maksudnya adalah telapak tangan. Sebagaimana hadis Abu Jumadi As-Sa'idi, beliau berkata, wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi, dan apabila Nabi SAW ditekankan kedua tangannya di lututnya, ini ketika keadaan ruku. Jadi maksudnya yadaihi di sini adalah telapak tangannya Rasul. Yang kedua, shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di dadanya. Sahih riwayat Ibnu Huzaimah. Hadis-hadis tadi yang dibawakan, kata tangan itu bermakna adalah telapak tangan. Terkhusus tentang hadis ketiga, kata-kata Wa'il bin Hujr, yaitu hadza bi ibhamai di udhunaihi, bahwa ibu jarinya Rasul itu berbetulan dengan telinganya, menunjukkan bahwa telapak tangannya menghadap ke kiblat. Kalau dikatakan, kalau dimaknai bahwa itu sebelah luar telapak tangannya, berarti Rasul mukanya tertutup. Padahal tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika bertakbir itu menutup mukanya sambil mengangkat tangan. Ini tidak ada. Kemudian juga kalau mengartikan ibu jarinya berbetulan dengan telinganya, itu dengan posisi kelingking menghadap kiblat seperti orang azan, tentu kalau mengartikan seperti ini juga tidak kena. Karena dalam hadis yang ketiga tadi dikatakan Nabi mengangkat kedua tangannya berhadapan dengan bahunya, yakni telapak tangannya menghadap kiblat. Jadi kesimpulannya, ketika kita takbir dan mengangkat tangan, maka telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab.